الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pertama-tama yang saya hormati seluruh direksi PT Sri Buka Flor Mill, seluruh manajemen yang hadir, seluruh karyawan, teman-teman semuanya yang hadir di Masjid At-Taqwa dan pengurus Masjid At-Taqwa, takmir Masjid At-Taqwa yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita membaca sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita membaca sholawat bersama-sama, maka rasa syukur dan terima kasih telah diizinkan di masjid ini, di PT ini. Terima kasih kepada seluruh direksi karena mengadakan acara yang istimewa seperti ini. Matur nuwun sangat, jazakumullah khair. Karena acara seperti ini menambah iman, ya. Karena kalau hanya iman, karena iman itu perlu ditambah imunnya, sama seperti tubuh kita, jasmani kita. Rohani perlu ditambah vitamin, ya, zat besi, apalagi protein dan lain-lain itu. Nah, dengan apa vitamin, protein, zat besi wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu? Dengan memperbanyak mengingat kepada Allah dan mengingat Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sholat 5 waktu itu silatun bainal abdi wa rabbih, penghubung antara hamba dengan Tuhannya, sholat, ya. Tapi sholawat, ya, asal katanya dalam bahasa Arab sama, sholat, sholawat sama, as-sholah, as-sholawat sama. Kalau sholawat itu silatun bainal ummah wa rasulil ummah, penghubung antara umat dengan nabinya. Nah, jadi kalau kita mau tambah dekat dengan Nabi Muhammad, perbanyak sholawat dan salam kepada Nabi. Kita mau dekat sama Allah, perbaiki kualitas sholat kita, ya, 5 waktu kita tepat waktu, berjamaah, khusyuk, tadabbur dan seterusnya. Maka sholawat itu ibarat kita lagi telepon sama Nabi, sama seperti sholat. Sholawat dan sholat sama. Kalau sholat sama seperti kita telepon sama Allah. Kalau kita saat sholat kita pikirannya ngalor ngidul, maka bagaimana orang kalau lagi diajak telepon pikirannya ngalor ngidul, jawabannya gerambiang, ngerti gerambiang? Ya, tidak bisa fokus. Ya. Bayangkan Anda dipanggil atasan, Anda seperti itu, wah marah pasti atasannya. Nah, ini apalagi pusatnya pusat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Allah Ta'ala ini, masa kita menghadap Allah dalam keadaan gak fokus, dalam keadaan gak khusyuk. Nah, ibaratnya tadi itu seperti itu. Nah, begitu juga kepada Nabi. Kita ini sholawat dan salam kepada Nabi, itu ibarat kita teleponan sama Nabi, memperkenalkan diri ke Rasulullah. Karena umat Rasulullah banyak, ya. Saya mungkin kalau kenalan sama panjenengan sekarang ini semuanya, mungkin besok saya lupa, ya. Kenapa? Baru sekali kenalannya. Tapi kalau beda kalau misalnya WA-an terus, teleponan terus, ya, SMS-an terus, bahkan mungkin video call-an terus. Jadi tahu betul, oh wajahnya ini, namanya ini, bin ini, rumahnya sini, RT sekian, RW sekian, tahu. Kenapa? Sering komunikasi. Nah, itulah kita umat Rasulullah bukan cuma 1000, 2000, 1 juta, 2 juta. Banyak sekali, jutaan, miliaran umat Rasulullah ini. Nah, bagaimana Rasulullah mengenal umatnya satu persatu, dan kita memperkenalkan diri kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi SAW. Dalilnya mana? Hadis sahih. Hadis sahih Nabi bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang daripada umatku mengucap salam kepada aku kecuali Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku. Bayangkan, perlunya Allah mengembalikan ruh yang sudah dipisahkan dari jasad
dikembalikan lagi ke jasad mulia Rasulullah hanya untuk apa? Menjawab salam satu persatu daripada umatnya Rasulullah SAW. Berarti kan sangat urgent ini. Berarti kan sangat luar biasa ini manfaatnya. Sampai-sampai kita ketika sholawat salam kepada Nabi dalam hadis yang sahih dikembalikan. Ini bukan Mijen sini, bukan Semarang luar kota. Kalau luar kota, luar pulau masih samalah alamnya alam dunia. Tapi ini dari alam barzakh ke alam dunia, bayangkan. Jauh. Nggak ada orang yang berani healing seperti itu. Ada yang berani mampir ke alam barzakh balik meneh. Tidak ada. Ya. Maka ini luar biasa. Sampai-sampai dari alam barzakh dikembalikan ke alam dunia. Beda alam, dikembalikan lagi hanya perlunya untuk apa? Jawab salam daripada umatnya satu persatu. Lah bayangkan, setiap misalnya kita sholat, setiap sholat kan kita rukun sholat kan kita harus apa? Membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajib. Kalau enggak sah sholat kita. Assalamu alaika, keselamatan atasmu. Ayyuhan nabiyyu wahai nabi wa rahmatullah dan rahmat Allah wa barakatuh dan keberkahan Allah. Setiap kita ucapkan itu Nabi Muhammad hidup lagi. Ya di sahih. Nabi jawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya fulan, misal saya Muhammad bin Farid misalnya. Nah, tambah sering saya sholat sunnah ditambahi qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud, awabin dan lain-lain. Atau ditambahi seperti ini, sholawatan atau maulid, atau nggak usah acara seperti inilah di rumah sambil kerja, ya sambil panjenengan bikin apa atau kerjain apa sambil sholawat itu kan nggak perlu wudu. Gak wajib punya wudhu, gak wajib dalam keadaan menghadap kiblat, gak wajib. Sholawat itu bebas, dalam keadaan apapun bisa. Maka berarti kan dilaporkan terus. Rasulullah hidup kembali, menjawab salam kita. Lama kelamaan ya hafal kalian jenengan. Ya hafal sama kita. Jadi nanti di akhirat gak perlu memperkenalkan diri. Rasulullah saya umatmu, hafal aku. Jenengmu gitu. Nama kamu ini toh, kamu dulu sering dilaporkan kepada saya. Kamu itu dulu sholawat dan salam kepada saya. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Allahumma amin. Nah, siapa yang pertama kali memperingati maulid Nabi? Nabi sendiri. Jadi yang pertama kali memperingati maulid Nabi, kelahiran Nabi itu ya Nabi Muhammad sendiri. Dalilnya hadis sahih. Nabi ketika ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin wahai Rasulullah? Dijawab dalam hadis yang sahih, Nabi menyatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari saya dilahirkan di situ. Nabi enggak jelaskan hal yang lain, Nabi jelaskan cuma satu. Dari pentingnya kelahiran Rasulullah, Nabi sampai menyatakan apa? Itu hari kelahiran saya loh. Itu ultahnya saya, miladnya saya itu. Ya saya bayangkan. Kita punya pasangan, kalau mau mendekati ulang tahun, wah kita pasti nabung. Ya. Mau apa? Ngasih hadiah yang spesial buat pasangan kita, buat kekasih kita yang kita cintai. Oh ada yang misalnya ngasih istrinya nabung ngasih emas, ada yang ngasih perak, ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih HP baru misalnya, ada yang ngasih apa kendaraan, ada yang ngasih macam-macam, berlian, macam-macam. Disiapkan yang spesial. Nah bayangkan ini manusia yang lebih mulia dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak kita, dari siapapun yang kita cintai, Nabi Muhammad. Masa kita gak menyiapkan kado yang spesial untuk Nabi? Nah ini termasuk andil kita untuk apa? Ngadu Rasulullah. Sebanyak-banyaknya kita sholawat dan salam kepada Nabi SAW untuk apa? Kado spesial untuk Nabi Muhammad SAW. Oh ada yang urun snack misalnya ya. Ada yang urun makan siang, ada yang urun apa misalnya ngasih duit, ada yang urun apalah macam-macam lah. Urun-urun tadi itu urunnya ini untuk apa? Kado spesial Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah sampai sekarang belum lahir, saya mau tanya, Al-Qur'an sudah ada apa belum? Belum ada. Ya kan? Islam sudah ada apa belum? Belum ada. Belum ada. Semua masih dalam keadaan jahiliyah. Kalau sekarang ini misalnya Rasulullah belum lahir, semua masih dalam keadaan jahiliyah, masih dalam kebodohan, dalam kegelapan, dalam kemaksiatan, dalam kezaliman dan seterusnya. Tapi berkah kelahiran Nabi Muhammad, maka lahirlah Islam. Berkah Nabi Muhammad, lahirlah akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia, sehingga alhamdulillah kita semuanya mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meneladani akhlak Rasulullah. Karena yang bisa ditiru cuma akhlaknya.
Kalau lainnya tidak bisa ditiru. Ya. Wong para nabi, para rasul saja yang mereka itu makhluk istimewa, manusia yang istimewa saja, bahkan yang ulul azmi pun tidak bisa meniru Nabi Muhammad, nggak bisa. Nabi Musa itu ketika membaca dalam kitab Taurat kemuliaan umat, kemuliaan satu umat akhir zaman. Nabi Musa ketika baca, Nabi Musa bilang sama Allah. Nabi Musa kan bisa bicara sama Allah, kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa minta sama Allah, ya Allah jadikan ini umat saya. Maka kata Allah, bukan, itu umat akhir zaman, itu umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita ini karyawan Sri Buga ini, ya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa baca lagi di ayat yang lain di kitab Taurat, umat akhir zaman kemuliaannya yang seperti ini, A B C D E lah, pokoknya banyak sekali kemuliaannya umat Nabi Muhammad ini. Disebutkan Allah dari kitab Taurat sudah disebutkan, Injil sudah disebutkan, di Al-Quran apalagi. Maka Nabi Musa, ya Allah, lah ini kok semuanya kok buat umatnya Muhammad, kalau gitu saya jadikan umatnya Muhammad aja. Dan Nabi Musa pengen jadi kita malah. Maka kata Allah, cukup, kamu sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul, sudah kalimullah, sudah cukup. Itu sudah kemuliaan yang besar buat kamu. Kemuliaan umat Nabi Muhammad nanti buat yang nanti next, ya, yang akan datang nanti di akhir zaman, itu khusus untuk mereka. Kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena segala sesuatu yang terkait dengan Rasulullah itu pasti istimewa. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Malaikat yang paling mulia malaikat yang nemenin Nabi siapa? Malaikat Jibril. Sahabat yang paling mulia sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kota yang paling mulia kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Mekah, wafatnya di Madinah, paling mulia. Bahasa yang paling mulia bahasanya Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang paling mulia kitab sucinya Nabi Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Semuanya. Bahkan nanti di surga pun, surga yang paling mulia, yang paling istimewa, VIP itu adalah surganya, tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di surga itu teman-teman semuanya, ya ikhwani rahimakumullah, di surga itu nggak ada lagi gambar Ka'bah, gambar Masjid Nabawi. Kita di rumah pasang foto Ka'bah, pasang foto Masjid Nabawi, ada kaligrafi Al-Quran, ada yang ayat kursi, ada yang Fatihah, ada yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Surga tidak ada. Di surga satu-satunya kaligrafi yang terpampang di pintu-pintu surga, di tiang-tiang surga cuma 2 nama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma ini, nggak ada nama yang lain, nggak ada kaligrafi yang lain. Dari mulianya Rasulullah sampai namanya itu terpampang di surga, mulai belum ada Nabi Adam sudah ada namanya Nabi Muhammad. Sampai ketika Nabi Adam itu pertama kali diciptakan Allah, ditiupkan ruh di tanah liat yang diciptakan untuk Nabi Adam. Pertama kali Nabi Adam itu membuka matanya, itu pertama kali yang dilihat itu kaligrafi itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam tanya, ini namanya siapa ini? Orangnya belum ada ini. Yang belum ada, belum lahir. Tapi cahayanya sudah ada. Siapa ini? Ini Nabi yang nanti dari keturunanmu yang paling mulia, yang paling aku cintai, paling aku kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti pintu surga nggak akan dibuka kalau Nabi Muhammad belum masuk duluan. Padahal yang paling carry, yang paling terakhir. Kita ini ya, karyawan teman-teman Sri Buga ini semua umat Nabi ini, nanti juga masuk surganya yang paling awal. Umatnya Nabi Musa carry, umatnya Nabi Nuh carry. Padahal mereka awalan hidupnya, jauh sebelum kita berabad-abad yang dahulu kala ya. Tapi kita yang paling terakhir, ya ibadahnya paling dikit, umurnya paling dikit, tenaganya paling lemah, tubuhnya paling pendek kita ini. Ya enggak? Sebandingkan umat-umat terdahulu ya, yang zaman dinosaurus itu, ya kan lebih gede-gede mereka ya. Kaum Ma'ad itu, kaumnya Nabi Hud, itu kalau bikin rumah enggak pakai dayamik, ya, enggak pakai pacul atau sekop, ya, semen, botok, enggak pakai. Kelihatan ada bukit, pengen bikin rumah, bukitnya dipahat jadi rumah. Gede-gede, tinggi-tinggi. Dalam Al-Quran cerita ini, kaum Ma'ad. Ya, kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Tinggi-tinggi, besar-besar. Umurnya ada yang 700 tahun, 900 tahun, 500 tahun. Sekarang aja 100 tahun jarang, Ustaz. Betul enggak? Jarang. Mungkin panjenengan kalau ada yang mau didoakan umur 200 tahun mungkin enggak ada yang mau insyaallah. Ya, enggak ada. Ada yang mau? Enggak ada yang mau. 100 tahun sudah jarang. Kebanyakan 60, 70 lebih itu bonus. Kan gitu kan? 80, 90 itu sudah bonus itu. Karena nabinya aja 63, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Jadi kemuliaan yang sangat luar biasa yang dimiliki umat Nabi Muhammad karena apa? Kita menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dalam Al-Qur'an. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diciptakan Allah. Berkahnya siapa? Ya berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhlak yang sangat luar biasa. Jadi yang dipuji Allah di dalam Al-Qur'an adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun organ tubuhnya Nabi disebut dalam Al-Qur'an. Alam nashrah laka sodrok, dadanya Nabi. Alladzi anqadha dhuhrak, punggungnya Nabi. Jadi sama Allah itu disebut satu-satu organ tubuhnya Nabi. Wala tamuddanna 'ainaika, kedua mata Nabi disebut dalam Al-Qur'an. La tuharrik bihi lisanaka, lisan Nabi disebut dalam Al-Qur'an. Perlunya apa Allah ini kok nyebut satu-satu ini? Ya karena mulia. Karena istimewa. Ada lagi, Allah Ta'ala menyatakan apa lagi? Allah Ta'ala menyatakan sumpah demi umurnya Nabi. Allah menyatakan begini dalam Al-Quran, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sungguh demi usiamu wahai Nabi Muhammad. Umurnya Nabi Muhammad, dari berkahnya, dari mulianya, dari dahsyatnya usia Nabi Muhammad. Kan sebetulnya Allah tuh kalau sumpah dengan zatnya sendiri kan bisa kan, nggak perlu pakai sesuatu yang lain kan gitu. Makhluknya semuanya. Tapi lihat, Allah perlunya sumpah. Zat Allah, sang pencipta, sang khalik, sumpah dengan usia makhluknya. Demi umur kamu wahai Nabi Muhammad. Berarti apa? Yang dijadikan sumpah ini berarti sesuatu yang sangat istimewa ini, luar biasa. Seperti dengan wadduha, demi waktu duha ya, wal asri, demi masa, kan begitu. Itu suatu hal yang istimewa. Begitu juga Allah bersumpah dengan usianya Nabi. Berarti usia Nabi ini sangat berkah. Nabi dakwah 23 tahun kurang lebih, ya kan? Diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Umur 40 itu baru dakwah. Meninggal 63, berarti 23 tahun. Nabi Nuh 950 tahun dakwah. Itu yang naik kapal cuma 70 orang. Jadi yang selamat di perahu Nabi Nuh cuma berapa? 950 tahun, cuma wong 70 tok. Ya 1000 ga inilah. Ya. Ini yang naik kapalnya Nabi Nuh cuma segini nih. Padahal 950 tahun. Ya berapanya Nabi Muhammad? Cuma berapa persennya Nabi? 23 tahun tapi umatnya miliaran. Sing ngebaki swarga, sing pertama kali mlebu swarga, surgane paling VVIP. Masya Allah. Ini semua adalah keberkahan usia, umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita tiru akhlaknya Nabi. Ya, Nabi Muhammad banyak yang baca ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah datang pada diri kalian seorang suri tauladan yang baik. Tapi banyak yang berhenti, banyak yang suka baca ayat itu sepotong-sepotong. Kalau dalil itu sepotong-sepotong. Nah ini harusnya ada lanjutannya ini ayatnya ini. Wah Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Loh, padahal ada lanjutannya, ayatnya belum selesai itu. Lanjutannya apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa? Suri tauladan bagi siapa? Oh ternyata ada. Bagi golongan yang dia mengharapkan Allah, menikah karena Allah, punya keturunan karena Allah, kerja karena Allah, ya kan? Apalagi datang ke majelis ini karena Allah, berguru karena Allah, semua mengabdi karena Allah, untuk negaranya karena Allah, untuk keluarganya karena Allah, untuk orang tuanya karena Allah, semuanya harapannya kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan nanti hari akhir, ya untuk rekening abadinya itu. Karena banyak orang yang nggak mikir rekening abadi, coba mikirnya rekening yang BNI, BCA, BRI, apalagi Mandiri, ya mikirnya cuma itu tok. Yang dicek saldonya kuwi terus, nggak pernah ngecek saldo yang akhirat. Loh memang bisa Beb ngecek saldo akhirat? Ya nanti kalau belum meninggal nggak bisa, tapi nanti kalau sudah dimasuk di dalam kuburan, nanti bisa dengan cek ATM saldo anda sekian. Era percaya ya mati sih. Bisa kelihatan nanti di dalam kuburan saldonya itu berapa, rekening anda itu berapa. Karena yang namanya kain kafan tidak ada bawa kartu ATM, ono kantongnya tidak ada. Semua nanti saldonya nanti rekening akhirat yang abadi. Wal yaumal akhir. Jadi dia lebih mikirkan yang akhirat.
Sholat sendiri sama sholat jamaah. Saya tanya, Anda sering mana? Sendiri apa jamaah? Jawab jujur. Halo. Kiambaan apa jamaah? Nah, seringnya sendirian. Ya. Tapi kalau gaji bonus, pengen bonus apa gaji pokok tok? Ayo. Bonus apa pokok? Hah? Nah, pasti pokok bonus. Nanya ya gitu. Nah, Masya Allah, urusan duit, arto ya, itu cerdasnya Masya Allah. Tapi kadang-kadang urusan sholat, bukan cuma panjenengan, saya juga sama. Kadang kurang cerdas. Urusan ibadah kadang kurang cerdas. Contoh, jenengan saya tahu semua kok hadisnya sahih. Dan jenengan sering dengar dari ustadz kiai kampung panjenengan pasti juga sering dengar. Sholat jamaah itu pahalanya berapa saya tanya? Nah, Anda kalau dikasih uang, misalnya awalnya 1, Anda suruh milih, nolnya mau berapa? Ayo, milih. Mesti milih yang banyak gitu toh. Nggak ada milih, 1 tok itu cukup dah. Cukup, insya Allah cukup. Bisa rupiah tok. Sama kayak Anda sholat, yang penting kan sholat. Nah, gitu loh. Banyak orang begitu kan? Yang penting apa? Yang penting aku sholat, ibadah 5 waktu, yang penting kan sholat. Nah, yang penting kono ya sama kayak tadi tuh. Gaji 1 ya udah cukup. Yang penting kan dikasih gaji gitu toh. Tapi nggak ngejar bonusnya. Padahal kalau sholat berjamaah sekali pahalanya berapa tadi? 27. Berarti nolnya 27. Kalkulator mana bisa ngitung 27 nolnya? Error kalkulatornya. Iya nggak? Luar biasa pahalanya. 1 nolnya 27. 1 triliun aja nolnya 12. Iya kan? Itu pun di rekening kita insya Allah nggak ada itu. Iya kan? Tapi kita bisa dapatkan itu di rekening akhirat kita. Saldo akhirat kita dengan gampang. Gur ngapa? Salat jamaah wis ngono tok. Gampang. Salat jamaah langsung transfer rekening Anda. Akhirat Anda langsung nolnya 27. Terus 5 waktu berarti berapa pingno dhewe ben malaikat sing ngitung. Ya. Terus itu dapat. Nah, bagi orang yang berharap Allah dan terus terakhir apa? Wa dzakarallaha katsira. Dan sering zikir kepada Allah. Makanya Rasulullah tuh dikit-dikit baca. Masuk masjid baca. Keluar masjid baca. Apa? Masuk kamar mandi baca. Keluar kamar mandi baca. Mau makan baca. Selesai makan baca. Minum baca. Selesai minum baca. Baca terus Nabi itu. Ya kan? Ingat sama Allah terus. Mau kerja baca. Masuk pasar baca. Semua ada. Masuk rumah baca. Keluar rumah baca. Sama. Bahkan menikah baca. Ya kan? Kumpul sama istri baca. Semua baca. Kepada anak baca. Semua ada bacaannya Nabi itu. Kenapa? Wa dzakarallaha katsira yang banyak zikir, banyak baca. Bukan apa? Berarti yang enggak banyak baca berarti kurang, menjadikan Nabi uswatun hasanahnya kurang. Karena Nabi itu dikit-dikit baca kok. Bahkan kita kok baca, kadang-kadang kanan kirinya kita tuh kelewat. Mangan nyuci tangan kiwa, ya kan? Minum ya masih tangan kiri. Kok baca? Praktek kanan kirinya aja kadang kita apa? Meleset. Apalagi bacanya. Nah, yang gampang-gampang dulu lah. Kalau mau yang susah-susah sunah Nabi 1000 rakaat tiap malam, wah keduren. Ya, kerjane malah pontang-panting kakinya kan begitu. Nabi Muhammad kalau tahajud sampai kakinya bengkak. Wah, kita 2 rakaat aja enggak nyandak. Subuh kadang-kadang jam 6:30 itu. Kan gitu kan. Nah, maka jangan yang tinggi-tinggi dulu. Ya, yang ringan-ringan dulu. Ya itu yang bagian zikir, sholawat, sholat 5 waktu berjamaah, sih gampang-gampang sih lah. Tahajud kok lah plus-plus kok tambahan. Yang penting 5 waktu sudah berjamaah, nanti tahajud insya Allah nanti next, bisa lah. Pun wis pensiun ya toh, sudah di rumah insya Allah bisa istiqomah tahajud. Ya syukur-syukur sekarang bisa tahajud, syukur-syukur. Tapi kalau ngejar tahajud, tapi kewajiban kerjanya jadi apa? Pontang-panting ya juga kerja lebih wajib daripada tahajud. Lain kalau sing wis kulino, ya. Mungkin diantara kalian ada yang sudah kulino, terbiasa tahajud, walaupun tahajud kerjanya kuat ya tidak apa-apa. Yang penting kita kejar yang wajib dulu sebelum yang sunnah. Kalau yang wajib sudah sempurna, maka tambah yang sunnah.
maka ketika yang wajib sempurna, yang sunnah sempurna, pasti kita akan dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun sangat. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.